Hai guys, udah lama banget aku nggak bikin video karena pandemi juga. Terus kemarin sempat hampir 2 bulan kena COVID. Jadi baru kali ini kita mau bikin video-video lagi. Aku akan ditemani sama Halo, siapa? aku adiknya Mbak Kiki. Hey, dia adalah Ami. Oke, kita akan mulai. Video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian rumah aku sekarang. Jadi kalau sebelumnya di video beberapa tahun yang lalu itu aku sempat bikin video rumah waktu masih belum jadi. Nah sekarang kalau sudah jadi kayak apa ya? Yuk kita ikutin aku. Hai Sami. Nah ini cuplikan video yang ada di YouTube aku juga beberapa tahun lalu waktu kami kunjungan pertama di perumahan Nuansa Alam Cilebut. Aku biasanya beberapa minggu sekali sama Sutrisno kita naik KRL dari Pasar Minggu ke sini ke Cilebut. Tadi sama Mas Tri kan sama Sutrisno. Habis itu sama Mbak Kami di tanggal 20 November 2016. Jadi lebih dari 4 tahun yang lalu. Perumahannya masih kayak gini, masih jalannya masih belum jadi. Terus rumah kami juga belum jadi. Nah ini rumah yang udah jadi di Blok B kalau nggak salah. Ceritanya kami lagi main tuan rumahan. Jadi ceritanya kalau tadi kan cuplikan waktu rumahnya belum jadi. Nah sekarang kondisi tahun 2020 ini di depan rumah aku. Jadi depannya itu nggak ada rumah. Kami nggak punya tetangga depan rumah. Jadi tetangga depan rumahnya itu pagar ya, pagar pembatas antara perumahan penduduk sama perumahan. Nah ini satu buah bangku itu ada buat kalau kami berjemur pagi-pagi. Nah terus carportnya yang belum ada isinya nggak apa-apa. Terus kita juga ada tamannya itu bukan taman yang gimana-gimana, cuma yang penting biar hijau aja, biar ada warna-warni lah di depan rumah. Terus ada batu-batuan gitu biar kelihatan agak hidup. Nah di depan kamar kita juga kasih tanaman-tanaman. Terus ini baru kemarin kita kasih tanaman bunga matahari tapi belum ada bunganya. Harus bersabar saudara-saudara biar ada tanamannya. Sik Mbak Amik. Oke, mari kita akan melihat yang lain. Nah, sebelum kita masuk, kita akan dihadapkan kepada satu buah rak sepatu yang ada di depan rumah. Nah, ini selain untuk menyimpan sepatu, dia juga untuk menyimpan paketan. Jadi kalau ada kurir datang, aku bilang aja taruh di rak sepatu. Rak sepatunya. Nah selain itu juga aku pasang CCTV di depan rumah. Jadi kalau misalnya ada tamu gitu nggak usah buka pintu dulu, tapi kita cek dulu ini siapa nih. Jadi takut ada apa-apa gitu ya. Gitu aja deh. Terus bel. Nah bel ini sebenarnya kalau ada yang ketok pintu di luar itu nggak akan kedengeran di belakang di dapur. Jadi kita pasang bel biar kalau ada yang misalnya ketok-ketok itu kita bisa dengar. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam rumah. Ceritanya di sini Mbak Amik jadi tuan rumahnya. Kita akan bertamu dulu. Oke, terima kasih Mbak Amik. Kita udah boleh masuk. Nah, ini adalah ruang tamu minimalis kita. Ruang tamu yang sangat minimalis tapi ya kita berusaha untuk menciptakan rumah biar kita nyaman. Makanya aku pasang di sini hiasan-hiasan biar terlihat hidup gitu ya. Terus di sini aku kasih sofa bed, hadapnya seperti ini biar kelihatan lebih luas gitu. Kalau misalnya arahnya dibalik itu kelihatan lebih sempit. Oke, ini adalah penampakan dari sisi seperti ini ya, lumayan kelihatan agak luas gitu ya. Nah di sini adalah spot jajanan, spot makanan. Jadi karena aku sukanya ngemil, jadi aku taruh makanan di situ. Terus karena aku lagi penyembuhan, jadi aku taruh obat-obatan biar gampang di raciknya diambilnya gitu. Nah ini juga ada raket nyamuk karena akhir-akhir ini banyak banget nyamuknya guys. Kayak ini hiasan-hiasan juga karena aku suka hiasan-hiasan. Ini hiasan-hiasan aku dapat dari kalau misalnya ke luar negeri gitu. Dipasang kan cantik. Terus ini hiasan waktu di Amsterdam, di Tallinn. Nah ini nih yang sangat klasik dari Jogja.
Terus ini PS yang jarang banget dimainin sama Sutrisno. Itu ini tanaman, jadi satunya tanaman mati, satunya tanaman hidup. Oke, terus ini adalah meja kerjanya Sutrisno. Ya, walaupun kecil tapi dibuat biar nyaman gitu. Ada kursi sama mejanya. Jadi kalau WFH ini dipakai banget. Kadang rebutan aku sama Sutrisno siapa nih yang duduk di meja kerja. Oke, sekarang kita akan masuk ke kamar utama. Nah, ini kamar utamanya aku. Ada ukurannya sih nggak besar ya, 3 kali 3 meter. Ada satu tempat tidur, satu lemari. Jadi lemari ini aku sengaja pilihnya yang sliding karena kamarnya sangat besar sekali. Jadi kalau nggak sliding itu akan sangat penuh ya. Kalau sliding itu akan membuat lebih luas. Ini pemandangan di depan kasur. Kalau misalnya nggak bisa tidur, kita nonton TV. Tapi aku jarang banget nonton TV di kamar, karena menurut aku kamar itu tempat untuk istirahat. Ini ada lemari buat wadah-wadah ya macem-macem gitu. Terus sini ada hand sanitizer, ada disinfektan. Jadi kalau untuk bersih-bersih langsung semprot gitu. Jadi walaupun ada AC, tapi setiap pagi kita usahakan untuk membuka jendela. Ini foto aku sama Sutrisno waktu lagi nikahan. Jadi jendela itu dibuka setiap pagi biar ada sirkulasi udara yang masuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke kamarnya Mbak Amik. Nah, ini kamarnya Mbak Amik. Sama ukurannya 3 kali 3, tapi Mbak Amik di sini tidak ada lemari. Ini ada tempat tidur. Terus Mbak Amik barang-barangnya taruh di pojokan situ. Karena Mbak Amik itu nggak menetap di sini, cuma main-main aja. Jadi ya ini dicampur sama warung-warung ya, karena selama pandemi itu warung-warung ada di kamar kami. Oke, sekarang kita akan masuk ke belakang. Ini adalah ruang belakang. Ya, ini adalah dapur minimalis lagi, sama seperti alisnya aku minim, jadi minimalis. Ini dapurnya kecil, di bawahnya ada kitchen setnya. Ya cukuplah untuk masak itu untuk keluarga kecil kami. Nah, di sini di atas kita nggak pakai kitchen set, tapi pakai rak-rak gitu aja. Ini ada mesin cuci, di sampingnya ada rak buat naruh wajan, naruh panci. Terus ini buat naruh sabun-sabun cuci baju. Terus kulkasnya ada di sini, jadi tidak satu tempat persis dengan dapur, tapi agak terpisah. Nah, kulkasnya itu ada 2. Kenapa ada 2? Nah, yang ini kulkas kecil itu khusus untuk naruh daging-dagingan, sayuran. Kalau kulkas yang besar ini untuk jajanan-jajanan. Terus ini di atasnya itu ada buat tempat kopi, gula, sama teh, sama bumbu-bumbuan. Jadi kita belum ada rezeki buat bikin kitchen set di atas, jadi kita masih pakai rak seperti ini. Dan rencananya kita mau bikin yang baru, tapi nggak tahu nanti kapan. Doakan ya, insya Allah. Terus di samping toilet kita langsung ada kamar mandi, jadi kalau misalnya kebelet bisa langsung ke kamar mandi. Nah, di toilet ini ya standar sih ada wastafelnya, terus ada kaca, terus toilet, smile your losing white, terus ada shower. Walaupun ada shower tapi aku tetap pakainya gayung saudara, karena orang Jawa, orang Indonesia itu kalau nggak pakai gayung itu kurang. Nah, ini burungnya Sutrisno sukanya bunyi-bunyi terus. Oke, di samping dapur ini ada ruang terbuka. Memang sengaja kami nggak nutup, jadi biar ada sirkulasi udara segar masuk. Jadi kita juga bisa mendengarkan suara hujan. Jadi kalau hujan itu nggak tampiasi, jadi air tuh langsung masuk ke ini, ke tanah. Jadi ini tanah, di atasnya dikasih rumput palsu. Jadi kita nggak akan banjir, jadi langsung masuk ke tanah. Ini adalah ruang serbaguna. Jadi kita bisa kumpul-kumpul di sini, bisa bakar-bakaran di sini. Terus kadang juga Sutrisno
bikin kopi. Ini koleksi kopi sama alat-alat perkopiannya Sutrisno. Nah, kalau bawahnya itu ada open, karena aku lagi suka, aku pernah ada masanya lagi suka bikin kue. Terus ini ya peralatan lainnya lah. Ini juga kita bisa sholat di sini ya. Kadang sholat di kamar, kadang sholat di sini. Dan ini rak yang sangat amburadul, tapi ini merupakan tempat tepung-tepungan. Jadi di sini aku naruh tepung terigu, protein rendah, sedang, tinggi, kanji. Aku kasih nama satu-satu, jadi biar nggak ketukar-tukar dan biar ada tempatnya gitu, daripada diplastikin terus dikaretin gitu kan nggak rapi. Akhirnya aku pakein wadah tin wall. Cuma ya doakan ya biar bisa beli yang agak bagusan. Oke, sekarang kita mau melihat isi kulkas. Jadi bedanya kulkas besar sama kulkas kecil itu apa sih ya? Jadi kalau kulkas besar ini isinya adalah makanan-makanan ya, yang frozen atau jajanan-jajanan, buah-buahan gitu. Jadi rencananya sih sebenarnya kulkasnya aku satu yang kecil tadi. Cuma karena ya semakin lama isinya semakin banyak, akhirnya belilah yang gede. Rencananya yang kecil itu mau dikasihin atau dijual, cuma bingung juga paling laku berapa, terus effortnya juga besar, jadinya ya udahlah kecil ini biarin aja. Nah, ini isinya kayak daging, udang, ayam, ikan, sayur-sayuran gitu. Jadi isinya kita bedakan kalau kulkas yang besar sama kulkas yang kecil. Muat, jadi belilah yang besar. Ternyata Ya itu tadi sekelumit curhat tentang dua kulkas ini. Jadi ya walaupun gak penting tapi semoga nggak bermanfaat juga sih. Oke, itu aja tadi dari depan rumah sampai belakang rumah. Di video tadi di awal kita masih kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian semenjak 2 tahun lalu, hampir 2 tahun lalu, kita mulai isi rumah pelan-pelan tapi pasti, isi dikit-dikit. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada isinya lah. Ada sofa, ada kasur. yang udah kita perlihatin ke kalian tentang rumah kita ya Mbak ya. Ya walaupun kecil tapi yang penting kita nyaman gitu ya Mbak ya. Oke, Sutrisno kamu masuk frame. Mana kamu? Oke. Itu aja video kali ini, kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye bye.